Kebetulan di Komisi 11, ya. Komisi 11 membidangi keuangan perbankan. Terburu-buru gitu, karena saya di Komisi 11 kami manggil Menteri Keuangan pada saat Pak Mahfud mengungkapkan ini di tanggal 8 Maret gitu ya. Surat yang 300 surat gitu. Padahal ini kan bicara angka-angka yang dari data historis. Kalau memang sudah matang itu, saya kira angka itu nggak akan bergerak gitu. Jadi ini salah satu indikator kok rada terburu-buru gitu ya, belum matang sebenarnya. Ya kita berterima kasih sebetulnya ke Pak Mahfud ini sekarang bahwa beliau ungkap ini menjadi perhatian publik kan. Walaupun tadi terkesan terburu-buru, kok nggak diselesaikan di internal komite yang dan kalau ada political will dari semua pihak, terutama komite, ini mestinya sesuatu yang tidak sulit juga untuk diselesaikan, Bung Kasper. Engkau yang memulai, ya engkau akan mengakhiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Hari ini kita akan membicarakan tentang isu yang lagi mencuat, bikin geger, heboh di masyarakat Indonesia. Begitu juga di tingkat politisi, muncul tafsir-tafsir yang berbeda, menyangkut tentang polemik transaksi 349 triliun yang mencurigakan yang diungkap oleh Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD. Untuk membicarakan lebih lanjut isu-isu tersebut, sengaja kita undang abang kita Haji Gus Irawan. Beliau ini bankir senior ini. Seluruh hidupnya mulai dari pendidikan dan juga karir profesionalnya memang bergerak di bidang perbankan dan keuangan. Selamat malam, Abang Da. Selamat malam, Bung Kasper. Ini puasa ini udah puasa ke-15 ini udah lama di Medan, Bang? Baru kemarin. Baru kemarin. Kunker ke Surabaya, dari Surabaya saya langsung balik ke Medan. Oke. Ini sengaja ini kita undang abang ini karena masyarakat Sumatera Utara itu kepingin informasi lebih jauh ya, yang valid lah, betul-betul dari narasumber yang dipercaya, yang memang secara akademik punya kompetensi di bidang perbankan dan keuangan, sekaligus juga kepingin dapat dari abangnya orang Medan gitu loh. Kan gitu. Sebenarnya bagaimana pandangan abang atau bagaimana kronologis isu tentang transaksi mencurigakan 349 triliun ini, dan bagaimana pandangan abang tentang isu tersebut? Ya, terima kasih ya, Iya. Kasper. Saya kira di awal saya pikir kita emang terkejut. Wah, saya kira publik juga terkejut dan jadi gaduh gitu ya. Iya. Dan saya kan kebetulan di Komisi 11 ya. Komisi 11 membidangi keuangan perbankan. Dan ya tadi saya lama, 22 tahun saya di perbankan gitu. Iya. Jadi sedikit mengertilah persoalan ini. Makanya sebelang ini rada memang apa ya, Pak Mahfud itu ya mungkin tujuannya juga memberikan efek kejut ya. Tapi akhirnya serepublik jadi terkejut gitu. Ya kan? Nah, Berhasil berarti Pak Mahfud. berhasil Pak Mahfud Bikin kejutannya ya. gitu. Tetapi sebetulnya Pak Mahfud itu kan kapasitas sebagai ketua komite nasional Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU, atau di dalam undang-undangnya disebut Komite TPPU ya. Komite TPPU Perpres. Nah, itu sesungguhnya tadinya kita berpikir itu diselesaikan bisa di internal, karena kalau kita lihat siapa di komite itu, Pak Mahfud sebagai ketua komite TPPU itu, kemudian Menteri
sebagai Menko Polhukam beliau, kemudian menteri wakilnya adalah Menteri Koordinator Perekonomian, baru sekretarisnya Kepala PPATK, anggotanya itu adalah Gubernur BI, Ketua OJK, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala BNN, Kepala BNPT. Ya. Ini lengkap betul ini, ya kan? Nah, tapi kemudian ini justru diungkap ke publik. Saya nggak tahu, mungkin harus Pak Mahfud yang bisa menjawab kenapa sampai ke publik. Karena yang diungkap ini kan adalah data 2009 ke 2023, kan udah lama sekali. Iya. Ya kan? Ya oke, Pak Mahfud baru 3 tahun kemudian menjadi Menko, yang sekaligus kepala komite, ketua komite PPATK tadi, TPPU tadi gitu ya. Tapi juga 3 tahun kok jadi sekarang gitu. Nah, lalu terkesan tadi agak, menurut saya dia terburu-buru gitu, karena saya di Komisi 11 kami manggil Menteri Keuangan pada saat Pak Mahfud mengungkapkan ini di tanggal 8 Maret gitu ya. Surat yang 300 surat yang berisikan 300, akhirnya angka-angkanya pun kan berubah-berubah. Betul. Ya kan? Pertama adalah 300 triliun. Menyangkut kemudian 100 berapa itu? 160 surat atau laporan gitu ya. Lalu 460 orang di jajaran di lingkup Kementerian Keuangan. Nah, ini berkembang angkanya kemudian menjadi 300, jadi 349, laporannya 197, orangnya bertambah pula menjadi 467. Lalu yang paling terakhir, yang pernyataan Pak Mahfud di Komisi 3 itu 491 gitu. Padahal ini kan bicara angka-angka yang dari data historis. Kalau memang sudah matang itu, saya kira angka itu nggak akan bergerak gitu. Jadi ini salah satu indikator kok rada terburu-buru gitu ya, belum matang sebetulnya datanya. Apa karena tidak, harusnya kan kalau menurut penjelasannya Bang Gus tadi ya, persoalan data yang muncul, jumlah yang muncul yang berbeda-beda antara Menko ketika dipanggil oleh Komisi 11, kemudian juga Pak Mahfud, kemudian Kepala PPATK Pak Ipan, itu bisa berbeda-beda karena belum dibicarakan gitu di tingkat internal, sehingga itu outputnya keluar data yang berbeda-beda. Itu gimana? Nah, itu dia yang kita Atau bagaimana? Apa kok bisa berbeda datanya nih Bang? Dari si Menko seperti ini, PPATK seperti ini. Kalau dari Kemenkeu, Ya. itu yang berbeda itu sesungguhnya adalah soal surat-surat gitu ya. Kan ada 300 surat ternyata. Lalu total rupiahnya itu 349. Finalnya ini yang sekarang nggak tahu, nanti besok berubah lagi gitu ya. Dan kemudian itu kan di-clustering oleh Kementerian Keuangan. Oke. Penjelasan Ibu Menteri Keuangan di Komisi 11 ternyata kalau tak salah 135 dari 300 surat itu, PPATK itu 135 kalau nggak salah itu adalah atas permintaan Kementerian Keuangan ke PPATK gitu loh. Nah, ada juga ternyata dari Ibu Sri Mulyani itu 100 surat itu bukan ke Kementerian Keuangan tetapi ke aparat penegak hukum. Iya, iya. Nah, baru yang benar-benar dari PPATK ke Kementerian Keuangan itu ada, berarti sisanya 65 surat. Nah, ini di clustering lagi. Berapa sih yang sesungguhnya menyangkut ASN di Kementerian Keuangan? Kalau data yang ditampilkan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Komisi 11, itu ternyata 33 triliun. Iya, 3,3 triliun, iya. Gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, selebihnya tentu menyangkut korporasi dan lain-lain. Nah, mungkin perbedaan persepsi saja kalau soal itu gitu. Tapi apapun lah sebetulnya ini sesuatu yang oke lah sudah diungkap begitu ke publik. Saya kok merasa bahwa kemudian ya kita berterima kasih sebetulnya ke Pak Mahfud ini sekarang bahwa beliau ungkap ini menjadi perhatian publik kan. Walaupun tadi terkesan terburu-buru, kok nggak diselesaikan di internal komite yang isinya sudah sangat lengkap itu. Padahal pekerjaan yang beginian ini kan sesungguhnya
ya menyangkut intelijen dan seterusnya. Betul. Karena kepala BIN pun anggota daripada komite itu gitu. Ya diselesaikan sesungguhnya secara senyap ini operasinya gitu. Nggak tahu ini Pak Mahfud, saya kira boleh tanya ke Pak Mahfud, kok ke publik dibawanya, barangkali saja, saya menduga-duga nih, barangkali saja mungkin bahasa Medannya udah gondok Pak Mahfud, gitu kan, sudah sekian lama mungkin tindak lanjut tidak ditindaklanjuti atau ditindaklanjuti tidak sesuai dengan ekspektasi dari Pak Mahfud misalnya, beliau yang bisa jawab. Tapi sudahlah, udah diungkap, ini menjadi konsumsi publik, sudah jadi bola liar. Ya sudah, kita dukung Pak Mahfud, kita dorong ini untuk selesai, saya kira harus selesai dan tuntas. Ada hal yang saya nggak tahu nanti Abang Bang Gus melihat ini seperti yang Abang bilang tadi, ini sudah diungkap oleh Pak Mahfud dan betul-betul kalau untuk targetnya terkejut, sudah terkejut ini semuanya kan. Iya. Tetapi persepsi di publik ketika ini diungkap ada transaksi mencurigakan 394 triliun dengan berbagai argumen akhirnya menjadi 3,3 kata Bu Sri Mulyani, dari PPATK juga berubah datanya. Tetapi publik melihatnya yang awam ini transaksi mencurigakan berarti ini ada pidana di dalamnya, ada ketidakpercayaan publik ini. Kalau Bang Gus sendiri melihat transaksi ini, apakah memang ini bisa jadi, apakah ini memang transaksi ini ada nuansa pidananya, apakah dalam bentuk korupsi atau pencucian uang, atau ternyata tidak seperti yang diungkap oleh Pak Mahfud ini, sebagai orang yang memang pengalaman di bidang keuangan dan perbankan ini. Apa selamanya transaksi mencurigakan itu pidana dia, Abang? Tidak selamanya. Karena gini, definisi transaksi mencurigakan itu adalah transaksi yang kemudian menyimpang atau di luar profiling dari yang nasabah yang melakukan transaksi itu gitu loh. Ini sebetulnya lebih banyak laporan itu karena perbankan kita ya kan wajib untuk melaporkan ke PPATK setiap transaksi yang mencurigakan. Apa transaksi mencurigakan? Asal kemudian di luar profil si nasabah itu gitu. Atau kemudian juga ada nominal setiap transaksi di atas 500 juta itu, 500 juta ke atas itu wajib dilaporkan oleh perbankan ke PPATK. Gitu loh. Nah, apakah itu ada unsur pidana? Nah, namanya pun mencurigakan. Ini yang harusnya kemudian didalami lebih lanjut gitu. Makanya saya berpikir nih, sesungguhnya kalau semua kita bersepakat ya, dan harus saya kira semua kita bersepakat ini harus dituntaskan. Dan kalau ada political will dari semua pihak, terutama komite, ini mestinya sesuatu yang tidak sulit juga untuk diselesaikan, Bung Kasper. Kenapa? Karena datanya sudah ada, di komite ini lengkap sekali. Saya kira tinggal aja panggil oleh Pak Mahfud sebagai ketua, ya kan, sekretaris paparkan data, ini tinggal didistribusi aja ke APH, aparat penegak hukum. Ya, ada pendelegasian kerja udah. Ada misalnya, yang ini supaya ditindaklanjuti misalnya oleh kepolisian, yang mana untuk kemudian ditindaklanjuti oleh kejaksaan misalnya. Jadi ini, tapi sekali lagi ini pertanyaan mendasarnya apakah apakah transaksi mencurigakan ada unsur pidana? Belum tentu. Tetapi pastilah saya kira sampai ini diungkap gitu ya, mungkin dugaan kuat sudah ada tindakan itu, ya kan? Dan tapi harus juga ada pencerahan ini ke masyarakat menurut saya, bahwa transaksi mencurigakan ini nilai transaksi loh. Ada yang kemudian misalnya nih, ini agak ekstrim misalnya, sambil contoh soal pemberitaan RAT, ya kan, yang kemudian LHKPN-nya yang dilaporkan hartanya 56 miliar. Tapi ternyata kemudian setelah ditelisik, loh dia punya gitu ya, di persepsi masyarakat Alun punya harta di luar yang dilaporkan 500 miliar. Begitu yang ditangkap oleh masyarakat. Betul ya. Padahal yang saya baca pernyataan dari Kepala PPATK yang sedikit saya mengerti lah soal ini gitu, beliau mengatakan mereka memblokir rekening atas nama RAT, istri, keluarga, dan perusahaan yang diduga terafiliasi dengan RAT, nilai transaksinya, debit kreditnya, itu 500 miliar, mungkin bahkan lebih, kata Pak Ivan sebagai Kepala PPATK. Nah ini transaksi mencurigakan. Jadi 349
triliun, itu transaksi mencurigakan. Nah, kita bawa nih ke soal RAT misalnya. Jadi, belum tentu hartanya yang ditemukan itu adalah 500 miliar. Tetapi itu nilai transaksi. Nilai transaksi debit kredit. Gitu. Ekstrim lagi contoh misalnya. Kalau ada salah buku di bank, datang misalnya RAT mau tarik uang 100 juta oleh operator, terketikkan nolnya lebih satu, jadi 1 miliar. Secara akuntansi ini kan dikoreksi nih, ngambil 1 miliar itu di debit rekeningnya, karena ternyata bukan 1 miliar yang diambil, terketikkan lebih nolnya satu, itu dikoreksi di kredit gitu. Nggak bisa dicoret tuh ya? Nggak bisa, kan udah di sistem udah masuk. Oh iya, betul. Nggak bisa dicoret, yang bisa dicoret itu kalau salah tulis gitu. Ini salah buku sudah dibaca oleh sistem komputerisasi yang ada di perbankan. Nah, cara ngoreksinya adalah yang tadinya ada 1 miliar udah dibukukan di sebelah debit, dibikin lagi 1 miliar koreksi 1 miliar di kredit, baru dibikin yang benar 100 juta di debit lagi. Nah, transaksi ini kalau di total debit kredit 2 miliar 100 juta, padahal transaksinya 100 juta gitu loh. Artinya 349 yang diungkap oleh Pak Mahfud ini memang harus diusut tuntas, karena jangan sampai persepsi masyarakat itu 394 ini betul-betul pidana di dalamnya, Abang Daya, sehingga distrust nanti terhadap perbankan, keuangan atau pemerintah. Selanjutnya Bang, oke lah, tadi Abang sudah ngasih solusi sebenarnya dalam rangka penyelesaian ini. Harusnya Pak Mahfud kan berkoordinasi lah, karena stakeholder semua ada di situ. Ya, ketua dia di situ kan, di situ ada BIN-nya, di situ ada OJK-nya, di situ ada Gubernur BI-nya, Kapolri-nya, semuanya di situ. Artinya data apapun yang dia butuhkan bisa didapatnya. Seandainya ini kalau hanya sekedar shock terapi aja, tapi tidak ada penyelesaian, sebenarnya masyarakat sudah geger. Di tingkat pansus sendiri ada nggak menindaklanjuti, misalnya akan dibikin pansus, misalnya seperti itu. Kalau sudah pansus kan arahnya sudah politik ini, Abang kan? Nah, gimana? Memang kan ada wacana pansus, tetapi sebetulnya kecenderungannya belum sampai ke pansus, tetapi diberi dan didorong melalui komite Pak Mahfud sebagai ketua untuk menyelesaikan ini secara internal. Memang itu saya kira lebih baik. Tapi kalau nanti ternyata tidak selesai juga, kan publik bertanya-tanya nih. Publik nggak boleh, harus dikasih jawaban tuntas ke publik. Betul, iya. Kalau nggak kemudian tuntas di internal ini, barulah barangkali kemudian kita akan diskusi apa perlu pansus. Gitu. Kalau sejalan nggak bisa di tingkat internal diselesaikan, kemudian pengawalan dalam bentuk pansus sehingga sinergi gitu. Saya khawatir kalau itu paralel berjalan gitu ya, ini kan akan terganggu proses internal itu, karena nanti pansus panggil PPATK misalnya, panggil Menteri Keuangan, panggil ketua apa segala macam gitu. Saya kira biar aja fokus. Saya pikir teman-teman udah lebih banyak bersepakat untuk memberi kemudian mendorong Pak Mahfud selesaikan di internal. Tapi ini publik harus ada jawaban yang tuntas gitu. Tuntas. Tapi saya harus warning juga, nanti ternyata misalnya kalaupun tuntas ini, angkanya sekali lagi jangan kita persepsi 349 triliun itu kemudian semua adalah TPP. Angkanya udah ya pastilah, hampir pasti nggak akan sebesar itu, karena ini transaksi namanya. Dan memang saya ngerti juga PPATK itu pusat pelaporan transaksi, analisis transaksi keuangan, memang tugasnya menganalisis transaksi gitu. Nah, yang analisis itu jumlahnya adalah analisis transaksi itu jumlahnya 349. Ya, di dalamnya bisa jadi ada mungkin tindak pidana, dan bukan lagi mungkin, pasti udah ada tindak pidana. Orang kasus-kasus yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak kan ada juga di dalamnya itu. Sesungguhnya Bung Kesper, si Gayus lah dulu, si Amin belakangan itu sudah ditindaklanjuti malah ya. Tetapi sepertinya kayak tertuduh ini Menteri Keuangan gitu loh, Kementerian Keuangan dengan kasus ini. Padahal kan ini sebenarnya asalnya ini kan kayak kalau dijelaskan oleh Ipan, kita laporkan ke KPK, bukan berarti KPK-nya yang bermasalah. Kan seperti kita laporkan ini ke Menteri Keuangan, PPATK, ke lembaga asalnya,
berharap Menteri Keuangan lah yang menindaklanjuti. Ya. Tetapi ada pertanyaan juga, sejak 2019 kenapa tidak ada tindak lanjut dari 2009. 2009 dari Menteri Keuangan. Ini publik secara politik melihat ini ada yang disembunyikan oleh Menteri Keuangan. Ini yang beredar liar ini. Ya. Abang dah gimana kalau melihat ini? Nah, pernyataan Menteri Keuangan, mereka sudah tindak lanjut dan bahkan sampai kepada pengenaan sanksi misalnya. Ada yang kemudian mereka teruskan ke aparat hukum, ya kan, APH. Kalau ada tindak pidana di situ, ada yang kemudian sanksi sebagai ASN, itu yang diatur oleh ketentuan. Betul, betul. Ketentuannya itu yang tertinggi kalau sanksi di internal ASN itu kan pemberhentian. Iya. Ya, sudah ada yang berhenti, ada penurunan pangkat golongan dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak juga kalau dinyatakan Kementerian Keuangan tidak menindaklanjutinya secara keseluruhan. Ya kan, ada yang sudah ditindaklanjuti. Nah, inilah perlu untuk dijelaskan ke publik yang mana sudah ditindaklanjuti sehingga nanti ketemu jawaban tuntas atas transaksi, sekali lagi transaksi Bung Kasper yang 340. Siapa yang akan menjelaskan itu? Apakah DPR, Pak Mahfud atau dia mulai harus dia yang mengakhiri ini? Maka saya bilang macam lagu itu, engkau yang memulai, ya engkau akan mengakhiri. Iya. Tapi kau yang berjanji, kau yang mengikat, begitu begitu ya. Saya kira Pak Mahfud. Iya ya. Tapi begini karena dia. begini, Pak Menteri Keuangan kan punya keterbatasan juga untuk kemudian lebih jauh gitu ya. Nah, kan kalau sudah ada pelanggaran hukum di situ ke APH sesungguhnya yang bisa menyelesaikan itu akhirnya finalnya apakah ada tindak pidana pencucian uang, bahkan diusut uangnya dari mana. Bisa jadi kalau di lingkup ASN kan ujung-ujungnya itu adalah korupsi juga. Korupsi. Gitu. Oh, tapi iya. ternyata kalau analisis ini tidak sekedar korupsi ya. TPPU itu pencucian uang, intinya kan pencucian uang itu uang kotor jadi bersih. Jadi bersih. Itu bisa bersumber dari korupsi, bisa dari narkoba, bisa dari judi, macam-macam. Atau menyembunyikan usaha ilegalnya untuk dicuci gitu ya. Nah, melegalisasinya. Melegalisasinya. Nah, kenapa yang tertuduh kemudian ke Kementerian Keuangan? Iya, itu publik ya ngelihatnya iya, gitu. Karena memang ini kan 300 surat dan jumlah 349 triliun transaksi. Ini harus betul-betul kita tegas ya menyebutkan itu transaksi gitu. Itu semuanya dalam lingkup Kementerian Keuangan. Terutama terbesarnya adalah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai gitu. Dari penjelasan Abang sebenarnya masalah ini sederhana sebenarnya. Sangat sederhana. Jadi publik sudah ngelihat ini persoalan transaksi mencurigakan, transaksi. Ya. Artinya bisa jadi di dalamnya itu ada pidana, ada korupsi atau tidak sama sekali persoalan administrasi. Dan ini penyelesaiannya seharusnya ini operasi senyap. Artinya ada koordinasi di stakeholder terkait, lalu kemudian dilakukan pengusutan. Kalau dibombardir begini, kalaupun ada pidananya, bandit-bandit itu koordinasi dan konsolidasi kan gitu Bang. Ada waktu berkoordinasi. Tapi apakah Pak Mahfud ini kenapa di luar dari gayanya nih, stylenya sebenarnya dalam penyelesaian kasus. Dia sangat berhati dalam kasus hukum yang lain waktu Sambo, walaupun dia teriak tapi dia sangat hati-hati gitu loh prosedur. Baru kemudian dalam kasus-kasus yang lain. Tapi dalam kasus ini dia meledak-ledak seakan-akan publik melihat ada kompetisi antara kementerian ini, seperti itu. Gimana Abang melihat ini betul-betul memang Pak Mahfud ada unsur politik gitu loh publik melihatnya. Kalau Abang sendiri melihatnya ini murni memang niat baik Pak Mahfud menyelesaikan persoalan ini atau memang ada unsur ini kan tahun 2004 ini Abang dah. Jangan-jangan mau cawapres ini. Ya gini. Saya kira memang ya sekali lagi ya angka itu sampai berubah-berubah kan kok terburu-buru sekali gitu ya. Lalu ada katakanlah pandangan wah Pak Mahfud cari panggung gitu ya. Tapi sebetulnya kan memang kan Pak Mahfud politisi juga. Lalu cari panggung ya politisi cari panggung gitu. Tapi ginilah saya kira apakah ada kompetisi di antar kementerian, Pak Mahfud juga selalu apresiasi juga sebetulnya kalau orangnya personnya Ibu Sri Mulyani
Makanya saya bilang mungkin ke Pak Mahfud yang bisa jawab. Bahasa Medan mungkin dia gondok tadi tuh. Oh ini nggak jalan-jalan ya. Adapun tindak lanjut mungkin belum memenuhi ekspektasinya Pak Mahfud. Tapi Gondok itu ya Bang dah. Gondoknya kok menjelang 2004 gitu loh. Kok enggak kalau tidak 2019 kayak iya kan. itu memang, nah itu ya yang bisa jawab Pak Mahfud. Ya. Kenapa nggak gondok dia pada saat begitu dia jadi Menko gitu ya? Betul. Kan pasti karena dia ketua komite. Kalau betul komite ini Betul. berjalan, beliau kan turut informasi itu. Sesungguhnya. Betul. Iya kan. Tapi ya itu tadi ya. Tapi apapun, saya kira ya tadi ini rasanya penyelesaian ini kan sebetulnya lebih karena pasti menyangkut intelijen ya kan segala macam. Memang lazimnya sih ini kerja-kerja senyap ya kan. Tapi ya sudahlah, sudah ke publik ini, Pak Mahfud sudah ungkap ke publik. Tapi juga saya kira kalau bagi saya mau Pak Mahfud cari panggung soal lain, tapi saya kira memang kita sayangkan ini caranya kok diumbar ke publik, tapi di sisi lain saya kira kalau saya kira berterima kasih juga kita ke Pak Mahfud. Itu kan gaya beliau memang apa namanya? Kan beliau yang saya kira punya peran besar misalnya mengungkap RAT misalnya. Iya kan? Kalau mungkin agak senyap-senyap juga, mungkin nggak jalan-jalan juga ini barang kan. Berarti ini momentum lah ya, momentum untuk bersih-bersih di Kemenku, di Dirjen Bea Cukai, dan juga agar ke depan transaksi-transaksi yang dianggap bentuk pencucian uang atau korupsi, momentum ini bisa menjadi lebih bersih Indonesia ke depan. Terakhir ini Bang, karena ini sudah di masyarakat sudah juga yang ngerti tentang keuangan, harapan atau himbauan Abang lah ke masyarakat dalam menyikapi kasus ini seperti apa? Justru lebih banyak sebetulnya ke pemerintah. Oh. Ya masyarakat tentu mudah-mudahan bisa membaca ini lebih komprehensif gitu ya. Tetapi kan masyarakat kita ya mau simple lah gitu. Pokoknya udah ada transaksi mencurigakan 349 triliun. Ya betul, mungkin saja di dalamnya ada yang tidak ada menyangkut pidana misalnya, tetapi faktanya sudah beberapa di antara 349 triliun itu kan terbukti pidananya dan sudah dikenai sanksi, misalnya Gayus dan kawan-kawan yang di Direktur Jenderal Pajak misalnya. Dan saya kira ini menjadi momentum menurut saya tadi ya, bagi ini kan nggak bisa ini publik kalau ini senyap saja nanti hilang begitu saja. Yang tadi ya Dinda bilang, Bung Kesper, ini bisa jadi distrust gitu loh. Coba ini masa-masa kan sudah ada orang berpandangan, kita kalau gitu mengajak orang untuk tak bayar pajak misalnya. Padahal kita tahu pajak ini adalah sumber penerimaan negara yang terbesar sangat ya, penting buat pembangunan nasional dan terbesar. Pajak kalau disebut perpajakan misalnya pajak dan bea cukai itu 85% penerimaan negara itu dari sektor pajak. Nah, ini kan berbahaya nih. Apalagi sekarang. Ini tanggal 8 Maret nih terungkap. Itu pada saat kewajiban kita sebagai wajib pajak, orang pribadi itu melaporkan SPT, surat pemberitahuan pajak. Itu kan di situ kita hitung pajak, kurang bayar dibayar gitu. Nah, itu orang pribadi sampai 31 Maret dan sekarang ini sampai nanti 30 April badan hukum korporasi itu melaporkan pajak dan menyetorkan kalau dia masih kurang bayar pajak. Kan berbahaya ini. Nah, karena itu saya menghimbau sebetulnya dan saya kira lebih fokus ke pemerintah. Kita dorong, kita dukung Pak Mahfud ya kan untuk kemudian menuntaskan ini. Ya kan? Jangan kemudian publik tidak tercerahkan dengan katakanlah kalau ini menggantung. Ini harus betul-betul tuntas jawaban ke publik ini kalau ini kemudian tuntas. Ke Kementerian Keuangan saya kira mereka bisa membuat satu rilis katakanlah Bung Kesper, mana di antara yang dari 2009 ke 2023 cut off dari surat PPATK itu yang sudah mereka tindak lanjuti, publish, publish, dan mana-mana yang kemudian belum tertindaklanjuti, ya segera ditindaklanjuti kerjasama tadi. Saya kira komite ini harus bergerak cepat.
Intinya di komitenya lah ya, Komite, harusnya saya kira. secara internal Karena ya. sudah semua ada di situ. Betul, betul. Semua unsur ada di situ gitu. Oke. Iya kan? Iya. Makanya saya bilang sama pandangan dengan Bung Casper, sebetulnya rada simpel. Iya. Untuk menyelesaikan ini kerja sajalah komite secara efektif bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi yang ada di masing-masing untuk menuntaskan 349 triliun sebagai jawaban ke publik. Iya. Dan beberapa ya. Tapi jangan publik kecewa, nanti jangan Betul. persepsi kita ada 349 triliun yang dicuci uang. Dicuci Karena uang. ya kan, Itu yang sekarang terjadi di itu persepsi transaksi. publik ya. Itu transaksi. Uang kotor itu biasanya belum bersih dia sekali transaksi. Uang yang sama bisa transaksi ke tempat lain. Iya. Kedua, ketiga. Secara transaksi kalau 5 kali ini berpindah-pindah, berarti hitungannya kalau itu 1 miliar jadi 5 miliar. Jadi 5 miliar. Padahal barangnya itu juga. Barangnya itu juga ya. Gitu. Bisa. Yang jelas 349 ini ketika diinvestigasi, dikerjakan ini bisa jadi ini 50% pun di bawahnya ini sebenarnya. Tak bisa tentu kita. Dari sisi itulah penjelasan. Tapi yang pasti nanti pasti lebih rendah lah. ada yang mungkin di situ salah buku, Siap. ekstrim, ada yang memang mungkin ada bagi warisan, entah Iya. di luar profil kan, Iya. kan? Ada bagi warisan tiba-tiba masuk ke rekeningnya, kan nggak ada pidananya tuh. Betul. Nah, ada yang tadi itu akumulasi dari transaksi Iya. yang sesungguhnya barangnya itu juga Itu juga. bisa dibukukan 5 kali, bisa 6 kali, Iya. tapi dihitung kemudian itu totalnya 349 triliun. Kalau laundry baju satu baju 5 kali cuci. Bisa jadi barangnya itu juga kan. Gitu. Oke, terima kasih Abang Da. Mudah-mudahan diskusi dengan Bang Gus Irawan, anggota Komisi 11 DPR yang membidangi tentang keuangan, yang selama ini menjadi tanda tanya di masyarakat, di publik tentang isu transaksi 349 ini menjadi jelas. Dan mudah-mudahan Abang tetap sehat. Amin. Dan 2024 kita kepingin ada Menteri Keuangan dari Sumatera Utara. Bagaimana? Nggak kuat. Nggak kuat. Oke. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.